Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Alvina Diwayana Kerbasya, dan teman saya Daling Dwi Apriliana akan mempresentasikan tentang wakaf di berbagai negara. Wakaf di berbagai negara ini dapat berjalan efisien dan efektif karena adanya manajemen pengelolaan wakaf. Nah, dalam manajemen pengelolaan wakaf itu diperlukan seorang nazir yang profesional agar bisa membantu mengelola wakaf untuk disumbangkan kepada masyarakat secara merata. Di sini kami akan menjelaskan wakaf di berbagai negara, pertama di negara muslim yang dominan orang Islam dan di negara sekuler atau di mana ada mayoritas orang selain Islam atau minoritas Islam. Pertama saya akan menjelaskan konsep pengelolaan wakaf di negara muslim. Contohnya negara yang cukup berpengalaman dalam wakaf itu seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, dan Bangladesh. Yang pertama Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini sudah terbentuk Departemen Wakaf resmi yang dibentuk oleh Kerajaan Arab Saudi melalui ketetapan nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 Hijriah, di mana departemen ini bertugas untuk mengurus aset-aset wakaf dan dikelola secara produktif. Nah, di sini juga pengelolaan wakaf itu menunjuk pengelolaan wakaf atau nazir, seorang nazir. Berikutnya yaitu wakaf di negara Mesir. Nah, di negara Mesir ini wakaf berkembang dengan menakjubkan karena wakaf di sini mendapatkan sebuah undang-undang resmi yang mengatur dan menegaskan tentang wakaf itu sendiri. Kemudian untuk negara selanjutnya yaitu negara Turki. Di negara Turki ini wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan juga dikelola oleh mutawali. Nah, dalam peraturan perundang-undangan di Turki, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Wakaf yang ada di Turki juga harus diaudit setiap 2 tahun sekali. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani. Selanjutnya adalah wakaf di Yordania. Pengelolaan wakaf di negara Yordania ini dilakukan secara produktif. Untuk pengembangan harta wakaf dilakukan berbagai program yang menunjang peningkatan harta wakaf, yakni dengan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf yang mendapat dukungan oleh kabinet dan kerajaan yang ada di Yordania. Yang terakhir yaitu wakaf di Bangladesh. Wakaf uang seperti juga halnya dengan wakaf tanah yang menjadi sarana pendukung kesejahteraan masyarakat. Di Bangladesh, harta wakaf dikelola oleh kantor administrasi wakaf dan yayasan atau komite yang terdaftar di Kementerian Bangladesh. Untuk wakaf uang di negara tersebut dapat menggantikan sebagian dari pajak penghasilan untuk pembangunan sarana sosial dan kemanusiaan. Untuk selanjutnya, tentang pengelolaan wakaf di negara sekuler atau dominan non-muslim. Praktik wakaf di negara Singapura, contohnya, itu ada beberapa model, yaitu dengan penggantian wakaf dengan harta yang pengganti yang sejenis, seperti penggantian wakaf masjid dengan wakaf masjid. Selanjutnya, penggantian wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, seperti wakaf tanah diganti dengan wakaf gedung pengkantoran, seperti itu. Terus yang terakhir ada penggantian wakaf secara kolektif, seperti penggantian wakaf 20 tanah wakaf muiz dengan satu aset wakaf. Untuk di negara-negara barat, terutama di Amerika, wakaf bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah wakaf untuk kesejahteraan dan kemanusiaan, dan juga wakaf yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan, kesejahteraan, dan riset ilmiah. Sedangkan menurut golongan, orang-orang yang mewakafkan, wakaf di barat bisa dikategorikan
menjadi beberapa bagian, yaitu wakaf perusahaan, wakaf pribadi, dan keluarga. Di samping juga ada wakaf untuk kepentingan masyarakat lokal dan mayoritas pemeluk agama di negara tersebut. Yang terakhir, ada beberapa negara mayoritas Islam yang mempraktikkan pengelolaan wakaf secara formal, seperti Afrika Selatan, Australia, dan Kanada. Wakaf di negara tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga nirlaba Muslim, dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf tersebut berupaya untuk membantu komunitas minoritas Muslim di negara tempat mereka beroperasi melalui berbagai program pendidikan, kewirausahaan, sosial, dan penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan, serta masjid dan sekolah Islam, serta madrasah. Demikian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.